Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 12 ingin mempresentasikan tugas kami yang berjudul Time Value of Money. Saya sendiri M. Yahya Al-Farabi dengan NIM 2023122011 dan anggota yang lainnya Fadia Azhara 2023122081 dan yang terakhir Dwi Evanda 2023122110. Time value of money. Time value of money merupakan gagasan bahwa uang yang tersedia saat ini bernilai lebih tinggi daripada jumlah yang sama di masa depan karena potensi kemampuannya untuk menghasilkan pendapatan. Prinsip inti keuangan ini menyatakan bahwa selama uang dapat menghasilkan bunga, jumlah uang berapapun akan bernilai lebih tinggi jika diterima lebih cepat. Konsep ini dapat digunakan untuk membandingkan alternatif investasi dan untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan pinjaman, sewa, dan tabungan. Resiko dan ketidakpastian. 1. Arus kas masuk atau inflow di masa depan bersifat spekulatif dan tidak pasti. 2. Arus kas keluar atau outflow untuk investasi dilakukan sekarang. 3. Manajer harus mengompensasi resiko ketidakpastian ini dengan nilai waktu. Faktor pendorong nilai waktu dari uang. 1. Inflasi dan daya beli. Di dalam ekonomi inflasi, harga barang cenderung naik. Uang 1 juta hari ini bisa membeli lebih banyak barang dibanding 1 juta 10 tahun lagi. 2. Kesempatan investasi. Jika Anda memegang uang sekarang, Anda bisa mendapatkan bunga bank atau keuntungan bisnis. Menunggu berarti kehilangan potensi keuntungan tersebut. Konsep future value. 1. Definisi. Nilai akumulasi arus kas di masa depan jika diinvestasikan dengan tingkat bunga tertentu. 2. Logika matematis. Jika kita memiliki modal saat ini, P, dan bunga, R, maka di akhir periode uang menjadi P plus PXR. Ketiga, pertumbuhan majemuk. Uang tumbuh secara eksponensial karena bunga yang didapat juga akan menghasilkan bunga kembali di periode berikutnya. Yang selanjutnya yaitu rumus future value. Untuk menghitung nilai masa depan dalam beberapa periode, rumusnya ialah FV sama dengan PV kali 1 tambah R pangkat N. PV sendiri itu nilai sekarang atau present value. Untuk R tingkat bunga per periode dan N jumlah periode tahun atau bulan. Ada contoh kasus investasi tunggal. Untuk skenario itu seorang manajer menginvestasikan kas perusahaan sebesar 100 juta ke instrumen deposito dengan bunga 10% per tahun. Nah, untuk pertanyaannya, berapa nilai kas tersebut setelah 1 tahun dan setelah 2 tahun? Nah, untuk jawabannya, untuk tahun pertama itu 100 juta dikali 1 plus 0,10 pangkat 1. Jadi hasilnya 110 juta. Nah, untuk yang tahun kedua itu 100 juta dikali 1 plus 0,10 pangkat 2 sama dengan hasilnya 121 juta. Jadi perbedaannya hanya di pangkatnya aja antara tahun pertama dan tahun kedua. Nah, untuk analisisnya sendiri itu terjadi pertumbuhan bunga majemuk sebesar 1 juta lebih banyak di tahun kedua dibandingkan tahun pertama. Nah, kemudian untuk konsep present value sendiri itu dari definisi konsep present value itu nilai hari ini dari jumlah uang yang akan diterima di masa depan. Nah, untuk proses diskonto atau discounting, kebalikan dari pembungaan, kita menarik nilai masa depan ke masa kini dengan membaginya dengan faktor bunga. Nah, untuk apa? Jadi untuk menentukan berapa banyak yang harus diinvestasikan hari ini untuk mencapai target tertentu di masa depan. Nah, untuk rumus present value sendiri atau PV itu nilai waktu transisi PVM membantu kita mengetahui nilai uang yang diinvestasikan
seiring berjalannya waktu, nilai uang yang diinvestasikan pada proyek atau perusahaan apapun juga berubah. Dan nilai sekarang dihitung dengan menggunakan rumus matematika yang memberitahu kita nilai uang terhadap waktu. Nah, untuk rumusnya sendiri itu ada PV sama dengan FV per 1 plus I pangkat N. Nah, PV sendiri itu present value. Nah, FV sendiri itu future value, dan I sendiri discount rate, dan N sendiri itu number of period until FV is received. Yang selanjutnya yaitu contoh kasus. Skenario sebuah perusahaan menawarkan dua opsi pembayaran bonus. Yang pertama, opsi A 10 juta dibayar sekarang, opsi B 10 juta dibayar 3 tahun lagi. Analisis jika memiliki opsi A atau asumsi bunga 4,5%. Yang ketiga, akhir tahun. Yang pertama 10.450.000. Yang kedua, akhir tahun yang kedua 10.920.250 rupiah. Yang ketiga, akhir tahun yang ketiga 11.411.660 rupiah. Kesimpulan, opsi B merugikan penerima sebesar 1.411.660 rupiah karena kehilangan nilai waktu. Yang selanjutnya, capital budgeting dan NPV. Yang pertama, manajer menggunakan TVM untuk mengevaluasi proyek besar. Yang kedua, NPV selisih antara PV arus kas masuk dan PV arus kas keluar. Yang ketiga, aturan keputusan. A. NPV positif lebih besar dari 0. Proyek menambah kekayaan perusahaan yang diterima. B. NPV negatif, lebih kecil dari 0. Proyek mengurangi nilai perusahaan yang ditolak. Selanjutnya, perbedaan bank konvensional dan syariah. Bank konvensional, yang pertama, perspektif uang adalah komoditas yang bisa disewakan. Yang kedua, mekanisme menggunakan sistem bunga. Yang ketiga, TVM, mengakui bahwa waktu secara otomatis memberikan tambahan nilai pada uang terlepas dari hasil usaha real. Nilai tambah atau bunga bersifat pasti dan ditetapkan di awal. Yang kedua, bank syariah. Yang pertama, perspektif uang adalah alat tukar, bukan barang dagangan. Yang kedua, mekanisme bagi hasil profit sharing atau margin jual beli murabaha. Yang ketiga, TVM, tidak mengakui time value of money dalam bentuk bunga, melainkan economic value of time, waktu bernilai hanya jika disertai dengan usaha produktif yang menghasilkan keuntungan nyata. Yang selanjutnya yaitu tabel perbandingan komprehensif. Yang pertama, fitur yaitu landasan konvensional, adanya bunga atau riba. Di bank syariah yaitu kerjasama atau bagi hasil. Yang kedua, dari pertumbuhan. Bank konvensional itu berdasarkan waktu dan suku bunga, dan bank syariah itu berdasarkan keuntungan real usaha. Yang ketiga, kepastian. Dari bank konvensional itu hasil tetap atau pasti. Dari bank syariah hasil tidak pasti, tergantung bisnis. Yang keempat, resiko. Dari bank konvensional yaitu ditanggung nasabah atau peminjam. Dari bank syariah ditanggung bersama atau nisbah.